Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah apakah kamu benar-benar dicintainya ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya. Ataupun energinya juga bisa terbolak-terbalik, kamulah yang sangat-sangat mencintainya ya. Bagaimana koneksi kalian? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, di sini saya sudah kocok kartunya ya beberapa kali tadi. Satu kali lagi ya, baru saya bagi 2 kartu ya. Kita hari ini pick a card. Silahkan kamu pilih sesuai intuisimu ya. Apakah kamu dicintainya atau bagaimana energi koneksi kamu dengan dirinya saat ini ya. Di sini ada 2 pile ya, silahkan kamu pilih pile pertama, pile kedua. Kalaupun ada 2 orang bisa pilih ya, si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Ataupun kalau memang cuma 1 orang ya, berarti pilih satu di antara kedua pile ini. Apakah ini pile pertama, apakah dia di pile kedua. Oke, kalau terlalu cepat bisa di pause dulu, kalian pause, kalian pilih sesuai intuisi, dan setelah itu baru bisa kalian lanjut mendengarkan readingan. Oke, saya mulai dari pile pertama, saya sisihkan pile keduanya. Oke, untuk pile pertama di sini berikan energi kalian sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana apakah dia mencintaimu? Apakah dia mencintai? Oke, di kartu pertama Ten of Coin. Di sini Strike. Wow. Ada juga di sini Two of Sword. Ada Eight of Cups. Page of Wands. Dan ada Nine of Coin. Wow. Saya merasakan di sini energinya ya. Orang ini ya betul-betul dilema ya. Betul-betul dilema. Kenapa dilema? Ya karena saya lihat di sini dia sebenarnya sungguh-sungguh ya, tapi dia memang lagi fokus kerja. Kenapa? Karena dia sebenarnya ingin membangun rumah tangga bersamamu kalau seandainya ini pasangan ya. Dia kerja keras ya. Dia bagaimana caranya supaya pundi-pundi keuangan ini bisa terkumpul. Pundi-pundi keuangan ini bisa terkumpul untuk apa? Ya setidaknya kehidupan membawamu ke kehidupan yang lebih serius gitu. Tetapi kan kondisinya dia ini dalam artian ya kondisi ekonomi ini masih morat-marit gitu. Dia lagi berusaha, tetapi kamu tuh kayak keras hati, harus. Ya seolah-olah, kayaknya kamu tuh cuman hanya mempermainkanku saja. Padahal dia lagi bingung, apakah dia harus mencuri? Ini pemikiran dia ya.
Ada pula saya lihat di sini LDR ya. Eh ya dia bingung juga sebenarnya, tetapi dia pasrah ya. Kalau memang itu mau kamu ya, karena saya merasakan di sini energinya bertengkar terus ya. Sedangkan dia ini sudah berusaha gitu. Tolong sabar dong, berikan aku waktu gitu. Ya. Seolah-olah eh, dirinya itu sebenarnya bingung ya. Dia mau melepaskan kamu tapi nggak mau. Ya nggak mau, kayak ibaratkan berat, tetapi dia ingin melihat kamu bahagia, seolah-olah kamu bersamanya tuh tidak bahagia gitu. Jadi dia bingung juga. Ya kamu marah, terus ada aja masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan. Terus juga saya merasakan di sini energinya eh ya pokoknya intinya dia dia fokus pada kerjanya, kamu menuduh-nuduh dia gitu kan. Kurang inilah, kurang itulah ya, ataupun mungkin kondisinya terlalu memaksakan keadaan. Dia melihat dari sisi kamu yang keras. Ada pula memang saya merasakan juga di sini energinya tidak adanya restu dari orang tua sehingga dia pusing stres ya. Wah, ini sudah kurang uang ya, lagi mencari ujung-ujungnya orang tua nggak restu gitu. Ini lebih ke orang tua kedua belah pihak bisa, ataupun mungkin kalian yang mendengarkan nih ya. Jadi ada beberapa yang keras hati, harus mempunyai ini itu ya, kayak macam soal contohnya kayak kriteria khusus sehingga dia merasa kayak cemas ya. Apakah saya bisa bersamamu atau tidak? Ya. Dia melihat kamu tuh sosok yang tegas, sosok yang tidak bisa dia taklukkan gitu. Mungkin dalam artian gini, sebenarnya dia tuh pemberani, dia itu tangguh ya, tetapi bersamamu kok dia lemah gitu. Ya, dia lemah. Pokoknya kalau kamu bilang A, ya sudah A itu sudah yang harus diikuti gitu. Nggak bisa tawar-menawar. Sehingga dia merasa aduh, gimana ya? Coba kamu agak sedikit bisa membuatku tenang dong. Ya. Tetapi dalam konteks tema kita di sini, apakah kamu dicintainya? Iya, sangat. Bukan cinta saja, ini sangat cinta. Karena tadi saya bilang seolah-olah dia tuh nggak bisa hidup tanpa dirimu. Ini bucin ya nih orang. Kadang-kadang juga dia yang cari-cari masalah karena saking bucinnya ke kamu. Ataupun mungkin ya kamu juga mencari-cari masalah soal kejelasan atau apapun ya, akhirnya ribut lagi, ribut lagi, ribut lagi. Ya, ataupun mungkin kondisinya di sini saya merasakan energinya mantan ya, yang mana mungkin kamu sudah move on, sudah mempunyai yang lain, tetapi dia masih belum, ya masih cari-cari kamu gitu. Ataupun dia sudah mempunyai pasangan ya, atau dua-dua sudah mempunyai pasangan, masih kontak-kontak ya, masih bagaimana caranya supaya ya selingkuh ya. Karena dia nggak bisa move on dari kamu, walaupun mungkin seolah-olah oke, dunia sudah melihat bahwa saya ini sudah move on, saya sudah mempunyai pengganti kamu, tetapi hatiku nggak bisa. Nah itu. Makanya ada yang berusaha untuk bagaimana caranya ya supaya saya bisa dekat dengan kamu kembali, walaupun alasan silaturahmi. Jadi di sini ada beberapa alasan silaturahmi, padahal sebenarnya dia ingin ya dekat dengan kamu, nggak bisa hidup tanpamu, walaupun dia sudah mempunyai pengganti, di mana raganya bersama yang lain tapi jiwanya masih ingin dengan kamu. Ya, jadi seperti gitu ya. Apakah dia mencintai kamu? Sangat. Ataupun mungkin ini kamu yang belum move on dari dirinya. Seperti gitu ya. Oke, untuk koneksi, semoga resonate. Untuk koneksi inisialnya di sini kita lihat untuk file pertama, kamu terkoneksi dengan F, ada J, ada juga L. Maaf agak berisik ya, suara bunyi kendaraan dan memang di sebelah ya tetangga lagi renovasi. Oke, ada I juga, ada W, ada S, ada E, T, N, V, K, P, A, G, dan C. Untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf F, J, L, I, W, S, E, T, N, V, K, P, A, G, dan C. Kalau untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn,
ada juga Gemini, ada Cancer, Aries, Taurus, Libra, Virgo, dan Aquarius. Jadi untuk koneksi untuk file pertama dari zodiaknya, kamu terkoneksi dengan Capricorn, Gemini, Cancer, Aries, Taurus, Libra, Virgo, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate untuk kalian yang memilih file pertama. Kita lanjut ke file kedua. Oke, untuk file kedua, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana yang kalian yang terkoneksi dengan orang-orang ya, dengan seseorang atau orang-orang ya, bisa lebih juga dari satu, yang mana apakah dia memang mencintaimu ataukah tidak ya. Oke, kita lihat di sini ada Three of Swords. Wow, the World, Queen of Swords, Eight of Swords, Temperance, Seven of Swords. Wow, dari awal aja kita sudah lihat cinta segitiga ya. Saya hela nafas loh. Di sini banyak drama ya, yang mana ada cinta segitiga ya. Kadang-kadang juga dia hanya memanfaatkan, di sini memberikan harapan tak pasti ya, mengikat tanpa arah ya, atau mengikat begitu aja ya. Nggak bisa kemana-mana ya, mungkin karena sudah pernikahan atau takut dijudge orang ya, ataupun juga takut dihakimi ya, jadi nggak bisa kemana-mana ya, karena mungkin sudah terikat pernikahan sehingga kamu sendiri yang pusing, stres. Ini ada beberapa yang tidak menafkahi juga ya. Saya merasakan juga di sini tidak bertanggung jawab dan hanya menyakiti ya. Menyakiti berkali-kali. Menyakiti berkali-kali ini bagaimana maksudnya Kak Ica? Menyakiti berkali-kali ya, dia sudah datang minta maaf, habis itu ulang lagi, ribut lagi, menyakiti lagi, datang minta maaf seolah-olah yang gak ada salah, ataupun bahkan di sini nggak minta maaf sama sekali, serasa dirinya serasa dirinya hebat, dirinya benar ya, nggak pernah salah gitu ya. Jadi di sini ada triparty nih, bisa dia mengajak kamu, akhirnya kamu yang jadi orang ketiga, atau bahkan kalau kamu yang korban, berarti ya dia berpaling kepada tripartinya ya. Dan kalau di sini ada beberapa yang drama ya. Drama nih dalam artian apa ya, hanya memanfaatkan yang tadi saya bilang ya, seolah-olah menjadi malaikat ya, the world nih ya, seolah-olah menjadi malaikat padahal iblis tuh yang kelihatan malaikat, padahal ular di apa nih, kelihatan malaikat kan tuh, surga ya. Jadi orang-orang tuh taunya bagus gitu, dia anak yang soleh, anak yang taat beribadah, beragama, terus nggak mungkin negatif ya, pokoknya pembawaannya tuh positif. Padahal nih dia nggak kelihatan nih, ular nih ya, bisa mencabut nyawa nih ya, sampai tulang-tulang ya tuh ya. Jadi dia bertopeng, berdrama, di mana sebenarnya dia adalah jelmaan iblis yang menyerupai manusia ya. Penantian di sini ya, menanti akan sesuatu yang tak pasti, bingung ya mau bagaimana ya. Tunggu sampai aku sukses, tunggu aku akan menikahimu, tunggu aku ini, tunggu terus, atau jalani aja dulu. Nah, ini ada beberapa yang akhirnya kamu pusing, stres ya. Di sini yang tadi saya bilang juga Eight of Swords ya, bingung menentukan langkah, sudah ditutup matanya, diikat pula ya, terus banyak pedang-pedang, maju salam kena ya, mundur salah kena nih ya, jangan sampai terluka sendiri, jadi nggak bisa kemana-mana ya. Ini lebih ke mungkin yang sudah berkomitmen ya, kalau mau berpisah ya
anak-anak gimana, terus bagaimana kehidupan ke depan. Jadi ya bingung ya untuk mengambil keputusan. Ada juga yang tidak bertanggung jawab, ya, pemalas, tidak dinafkahi. Jadi kamu sendiri seorang diri yang berjuang untuk mencari kehidupan, mencari mata air, ya, seorang diri nih. Mencari mata air ini artinya sumber kehidupan, berarti satu yang berjuang sendiri untuk hubungan, ya, ataupun demi keluarga. Nih, ada yang tidak bertanggung jawab, pasangannya pemalas, tukang judi, tukang minum-minuman beralkohol, ya. Nah, ini ada seperti gitu. Dan yang terakhir tuh Seven of Swords, ya. Ya tadi ya, ini pedangnya nih ibaratkan mau ditujukan ke dirinya, ya. Jadi kayak macam udah capek dengan pemaafan, kata-kata maaf, penyesalan, padahal semua itu palsu, ya. Cuman untuk memperbaiki hubungan, tetapi memperbaiki hubungan akhirnya untuk sementara saja. Besok dia kembali ke kehidupan awal atau karakter sebelumnya lagi, atau melakukan hal kesalahan yang sama gitu, ya, melakukan hal-hal yang salah, ya. Jadi sudah bosan, udah capek, ya. Ini ibaratkan pedang-pedang yang sudah pernah ditusuk, ya, ditikam gitu, ya, tetapi ya dia tetap memberi maaf, ataupun mungkin kamu yang tetap memberi maaf dengan dirinya, ya, karena saking cintanya kamu. Jadi kalau mau dibilang di sini yang cinta ini adalah dirimu, bukan dirinya. Tetapi kalau dirinya, kalau sesuai tema, apakah kamu dicintainya atau dia mencintaimu? Tidak. Karena kalau orang mencintai tidak mungkin mendua, tidak mungkin menyakiti, tidak mungkin timpang, pasti memberikan kebahagiaan, tulus, ikhlas, ya, bukan membuat sedih, sakit hati, merana, dan pasti memberikan kepastian, bukan harapan palsu, ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya sama-sama mungkin kekurangan, sama-sama juga menopang, sama-sama juga berjuang, bukan salah satu yang berjuang. Dan kalau memang dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan membuat kesalahan, karena dia tidak mau pasangannya menangis, tidak mau membuat pasangannya bersedih, ya. Nah, ini, dan ini tidak terjadi pada pile kedua ini, ya. Jadi kalau ini terjadi pada dirimu, ya berarti ya kamu yang serasa cintanya lebih besar dari dirinya, dan dirinya tidak mencintaimu. Ataupun mungkin kalau dia bilang, Kaica dia cinta saya, ya itu tadi saya bilang cintanya palsu. Karena di sini kan ada yang memanfaatkan, serasa baik seperti malaikat, kelihatan malaikat, padahal hatinya yang di dalam itu jahat. Yang tadi saya bilang, ya, ini ada ular, ya, siap nih sudah jadi tengkorak-tengkorak, ya, tuh, ya, dimana di luar kelihatan malaikat, tetapi menekan secara mental, ketidakkelihatan sakitnya, ya, tetapi rasanya sangat luar biasa, ya, dimana dia memporak-porandakan mental kamu. Nah, di sini ada, ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang seperti gini. Bagaimana Kak, selanjutnya, yaitu kembali ke pilihanmu, karena di sini saya cuman memberitahukan, ya, lewat kartu bahwa orang ini baik dan orang ini mencintaimu dan orang ini tidak. Selengkapnya, untuk lebih lengkapnya kalian seandainya mau bertanya ataupun apapun, silakan personal reading berbayar, hubungi kontak WA saya, ya. Nanti saya arahkan, saya lihat juga spesifik kalian punya kondisi, ya, dan apapun, ya, nanti kita bicara secara personal di WA. Oke, jadi itu ya untuk file kedua, apakah dia mencintaimu? Tidak, ya. Kita lihat untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Saya ke inisialnya dulu. Saya sisihkan kartunya. Untuk inisial di sini kita lihat. Saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf C, ada huruf M, ada huruf H, O, S, A, E, U, V, Z, L, maaf berisik ya, B, R, N, dan D. Untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan CMHOS
A, E, U, V, Z, L, B, R, N, dan D ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya di sini, kalaupun di inisial tidak ada, mungkin di zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Leo, Scorpio, Cancer, Aries, Pisces, Sagittarius, Taurus, dan wow, Piscesnya double, Pisces. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi Leo, Scorpio, Cancer, Aries, Pisces, Sagittarius, Taurus, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.